saat ini kan cuaca nggak bisa diprediksi tuh Pak. Betul. Jadi untuk penanggulangannya, untuk tahu lebih cepat, masyarakat lebih cepat tuh kayak gimana itu maksudnya? Karena kan kita pasti harus tahu itu. Karena kan iya. Sekarang kan warningnya. Sekarang kan zaman lebih mudah ya. Artinya sebetulnya bisa kita ambil dari websitenya BMKG untuk perakiraan cuaca. Itu biasanya dia update, rilisnya tuh terupdate lah, terkini. Dan kemudian saran saya sih kalau kaitannya sama bencana khususnya banjir, itu kan kita patokannya kalau untuk Jakarta Katulampa. Okay. Nah kalau Katulampa dia sampai di atas debitnya 100, ya bisa 300, 400, bahkan sampai 500. Nah, itu siaga gitu ya? Itu siaga 1 sudah. Artinya 6 jam kita tunggu Jakarta akan banjir. Kenapa? Karena masih segitu, 6 jam atau bisa lebih cepat? 6 jam. Bisa lambat. Tetap sampainya 6 jam. Diperkirakan 6 jam. Paling lambat 6 jam. Kemungkinan lebih cepat tergantung dari debit air debit air yang turun. Karena Katulampa itu kan tampungan dari curah hujan Bogor, Cianjur, Puncak. Nah, kemudian satu sisi lagi dia sungai, kalau nggak salah sungai Cikeas. Itu kalau Cikeas sampai meluap, itu dampaknya ke Bekasi. Nah, berarti kemarin yang Bekasi itu dari Cikeas berarti? Iya, Cikeas. Kalau yang dari kalau yang masuk ke Kali Bekasi, kemudian yang terparah itu kan Pondok Gede Permai. Pondok Gede Permai itu saya kesana juga, itu tingginya hampir 3 meter. Ya. Yang satu ya. Karena memang tanggulnya sudah tidak memuat debit air, karena volume airnya tinggi, curah hujan juga tinggi, ya akibatnya banjir. Nih masih bingung juga ya, kita mau diomongin ini sebenarnya agak dilema. Jadi mau ngomongin tentang ini banjir, kalau Katulampa terus naik, akhirnya kita siaga. Sementara kita di Jakarta adalah hilir. Iya, ini hilir. Gue kalau ke Ancol, manggung di Ancol ya, dulu sempet angin gede, itu air dari laut tumpah kan ke daratan. Pas gue tanya, memang Jakarta ini lebih rendah daripada permukaan laut. Nah, ini kan berarti solusinya agak berat juga ya. Ini solusi yang harus dibikin. Makanya kemarin Bapak Presiden juga pengen mindahin ibu kota ke sana juga salah satunya itu biar pembangunannya berhenti gitu. Kalau pembangunan berhenti kan otomatis dia nggak akan ketekan terus tanah kita. Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih kalau maksudnya gimana? Karena sebenarnya kan yang namanya mungkin dari blueprint awal harusnya kita tahu bahwa harusnya kan ini lebih rendah dari permukaan air, harusnya dia lebih sedikit gedung dan lebih banyak daerah serapan. Nah ini kan tidak terjadi nih. Sebenarnya kan pada akhirnya dilema. Kita mau bikin campaign apapun, pada akhirnya tetap nggak akan jadi solusi. Jadi solusi yang terpenting sebenarnya bagaimana caranya membuat satu trekking sungai lagi yang besar terus ke daerah mana? Sudetan gitu. Bingung, masih bingung tentang Jakarta, masih bingung sebenarnya. Karena di hulunya pun sekarang udah botak. Udah jadi air tambah kencang. Biasanya air putih sekarang coklat. Pak, sekarang gitu, sekarang jadi pila. Nah, ini apakah ada terpikir nggak sih Basarnas ngasih ide-ide nggak sih ke pemerintah atau ke para pengusaha-pengusaha besar gitu? Untuk di bagian baik di hilir ataupun di hulu. Iya, ini ada satu pembukaan terbuka nggak sih pemerintah untuk biar Basarnas tuh tahu semua kan otomatis tentang ini harusnya begini solusinya begini gitu. Ada nggak sih terbuka untuk itu Basarnas akhirnya memberikan solusi gitu, ide-ide? Ya kalau Basarnas sebenarnya bukan ke situnya Pak. Oh, cuman rescue-nya doang. Rescue-nya aja. Itu sebenarnya kewenangan dari LIPI, kemudian AMDAL-nya juga, terus kementerian kementerian terkait, terutama adalah BNPB. Oke. Karena di BNPB sendiri kan dia punya program preventif, program pencegahan bencana ya. Seperti apa itu biasanya ada sosialisasi dari mereka. Nah kalau kita kecenderungannya kalau terjadi bencana apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Oke. Kalau bencana apa yang harus kita lakukan, terutama apabila terjadi gempa bumi ya, waktu 2019 saya di Palu.
Saya di Palu, bahkan kalau privasi, tapi saya fokus di Hotel Mercure. Sekedar info saja sih. Kalau teman-teman yang ada di sini mau lihat di YouTube itu, ketik aja nama saya Retno Budiarno, nanti keluar. Saya diwawancarai di Metro TV. Oke, itu wawancara tentang apa? Ya, tentang bangunan Hotel Mercure yang lantai satunya tuh ambruk. Jadi rata sampai ada kurang lebih 6 orang karyawannya tertimbun. Nah di situ kami berhasil. Ya. Enggak, orang tertimbun bukan sama tape tertimbunnya, udah ngomong beton. Enggak. Jadi 6 itu tertimbun, tapi ya proses pencarian ini yang kita butuh waktu, butuh peralatan khusus, kemampuan khusus seperti itu ya. Karena memang dulu saya dapat ilmu itu tahun 2000 ya, dari peer program RSA, yaitu nama pelatihannya adalah Collapse Structure and Rescue. Jadi pencarian dan pertolongan pada bangunan runtuh. Dan memang dulu kita juga nggak nyangka kok ini skill apa sih yang dikasih buat tim rescue Basarnas gitu kan ya. Tapi di situ gabung sih, dulu ada dari PMI juga, dari pemadam kebakaran sama dari 118. Dan akhirnya ketika sekarang bencana bertubi-tubi ya, alhamdulillah kita sudah tahu daya, sudah ekspor. Ya, waktu itu sih memang kesulitannya gimana kita mendeteksi aja, karena kita punya alat yang namanya search cam, kemudian ada live detector tuh nggak bisa. Live detector nggak bisa karena apa? Karena korban yang di dalam itu sudah meninggal. Karena namanya saja kan live detector untuk mendeteksi kehidupan. Nah sebenarnya skill collapse structures ini adalah prioritas yang harus dicari itu adalah korban yang hidup, sehingga alat yang dibutuhkan itu adalah live detector. Tapi kalau korban mati ya itu sulit kita. Akhirnya ya kita coba cari dengan penciuman, kemudian dengan adanya lalat, ya dengan K9 untuk ya K9 untuk membongkar betonnya itu betul. Karena dia tahu kan posisinya di mana. Betul. Memang kendala utama adalah ketika kita sebagai penolong berhadapan dengan korban langsung, apalagi korbannya adalah sehat. Terus dia memang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, yang padahal banyak korban yang harusnya didahulukan tapi dia tetap mau duluan. Contohnya gini, pengalaman saya juga ketika kita mau ambil orang di dalam, karena kita kan biasanya by request, kita nggak tahu lokasinya yang akan kita jemput itu di mana, tetapi karena kita ada Basarnas Command Center, jadi kita punya grup WA, itu disampaikan bahwa di perumahan ini, bloknya ini, korbannya namanya ini, kita jemput. Nah saat kita jemput mau masuk ke sana, ada saja yang dimaksud dengan penanya tadi, dia padahal keluarnya itu sudah basah-basahan, sampai di luar dia dapat makanan segala macam. Dia intinya ngakalin si penolong, karena memang kalau dia ke dalam lagi, basah lagi, kemudian lawan arus, karena kita bawa perahu karet yang ada motor tempelnya, ya sudah, mereka beranggapan disamakan juga kita seperti ojek air gitu kan. Gitu. Ya memang seperti itu kendalanya. Terus kalau masalah bantuan sih, memang kita di Basarnas tidak memberikan bantuan. Mungkin kalau PMI, kemudian Depsos, BNPB memang cenderungannya banyak bantuan ya. Apalagi Depsos itu biasa buka dapur umum saat banjir itu kan, saat bencana lainnya pun sama. Tapi kalau kita fokus ke evakuasi jiwa manusianya atau pencarian dan pertolongan korban. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi memang di Indonesia koordinasi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Satu, yang kedua,
kalau bencana alam itu leading sektornya adalah BNPB untuk tingkat nasional, kemudian kalau di tingkat di daerah itu adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, baik di Padang, kemudian di Jakarta itu ada semua. Nah, Basarnas balik lagi tugas pokoknya adalah pencarian dan pertolongan jiwa manusia, ya, terhadap jiwa manusia yang mengalami kecelakaan kapal, pesawat, kemudian kondisi membahayakan manusia, bencana alam pada masa tanggap darurat. Artinya pada masa tanggap darurat itu ketika pemerintah mengumumkan bahwa ini masa tanggap darurat, ya, seperti kemarin Jakarta tidak memperlakukan. Jakarta kemarin banjir tidak memperlakukan tanggap darurat karena memang tidak parah seperti di tahun 2012 ya. Tapi Bekasi, Tangerang itu memperlakukan tanggap darurat. Nah, masa tanggap darurat itu 7 hari. Nah, jadi di situ Basarnas bekerja adalah untuk mencari, menolong, kemudian mengevakuasi kalau memang ada korbannya. Kemudian kalau penilaiannya adalah di sana banyak ada TNI, ada Polri, segala macam, kelihatannya masing-masing. Khusus di banjir memang untuk proses evakuasi itu adalah Basarnas yang mengkoordinir. Tapi tidak harus juga karena tergantung skupnya. Kalau memang di skupnya kecil seperti kemarin juga di Bekasi, yang penting kita saling koordinasi aja. Contoh saya juga kemarin di Bekasi, kita standby di kantor wali kota Bekasi, ya. Kemudian teman-teman saya yang hadir itu ada sekitar 16 orang dengan 4 unit kendaraan, 2 rescue truck sama 2 kompartemen. Kemudian perahu karet ada 4, mesinnya ada 4. Kita standby dan gabung dengan BPBD kota wilayah BPBD wali kota Bekasi. Kita standby di sana, kemudian sempat ke Perumahan Pondok Gede Permai, kemudian ke mana? Ke Jati Asih. Bahkan kita juga koordinasi dengan camatnya Jati Asih itu Ibu Mariana. Kemudian kita ke Babelan juga, ya semua. Karena memang kebetulan saya tinggal juga di Bekasi. Dari kantor pusat saya ditunjuk sebagai on-site commander. Jadi on-site koordinator, jadi koordinator lapangan yang mengkoordinir operasi pencarian pertolongan khusus banjir, ya. Nah di situ kita nanti tinggal bagi tugas untuk wilayah Bekasi Kota itu Jati Asih kita sudah tahu titiknya. Nah kita juga koordinasi dengan Kodim, kemudian dengan Polres yang memang punya perahu karet atau tidak, sehingga kalau memang mereka tidak punya, kita akan koordinasikan dengan BPBD untuk standby perahu karet di sekitar lokasi terdampak. Sehingga begitu ada banjir susulan lagi, sudah ada perahu karetnya. Nah yang dari Basarnas ini bisa kita alihkan ke Babelan, ya, karena kemarin juga kita operasinya di daerah Babelan. Tapi tak sepatah kata bisa berucap, hanya ingatan yang